Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Perkenalkan, nama saya Hensi dan Natalia, NIM 2020211037. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh suksesi negara terhadap perjanjian internasional dan akibat hukumnya dalam aspek perjanjian hutang negara, politik, dan dalam aspek subjek dan objek yang mengalami perubahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dalam aspek perjanjian hutang negara. Masalah utang negara merupakan hal sensitif pada saat terjadinya suksesi negara karena akan timbul potensi kerugian pada pihak ketiga yang berkedudukan sebagai kreditur predecessor state. Dalam hal terjadi suksesi negara dalam bentuk universal, di mana sudah tidak ada lagi predecessor state karena terpecah menjadi dua negara atau lebih, maka negara yang baru yang berkedudukan sebagai successor state tersebut berkewajiban untuk membayar utang negara ke predecessor state dengan prinsip pembagian yang adil, dengan menyesuaikan jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan, atau sumber daya alam. Dalam hal terjadi suksesi dalam bentuk partial, di mana suatu wilayah memisahkan diri dari negara yang menaunginya dengan menjadi negara sendiri atau bergabung dengan negara lain, maka successor state berkewajiban membayar utang daerah yang melepaskan diri tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aspek politik. Perjanjian politik ini dapat dipindahtangankan kepada successor state. Sebagai contohnya dari perjanjian ini yaitu aliansi militer, netralitas, dan bantuan timbal balik. Suksesi politik memiliki kaitan yang erat dengan krisis legitimasi. Bentuk konkret dari hal ini adalah fenomena penurunan kepercayaan rakyat terhadap suatu pimpinan yang berdampak pada perubahan politik. Yang dimaksud legitimasi ialah legitimasi dari pemerintahan yang sebelumnya. Apabila legitimasinya rendah, maka sebuah suksesi politik akan mudah terjadi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan dalam aspek subjek dan objek yang mengalami perubahan. Dalam terjadinya suksesi negara, maka perjanjian subjek dan objek negara akan mengalami perubahan juga. Perubahan ini berupa wilayah kekuasaan suatu negara merdeka. Misalnya, saat Timur Leste merdeka, maka perubahan wilayah Indonesia juga terjadi karena Timur Leste melepaskan diri dari Indonesia, dan juga hak Timur Leste mendapat wilayah kekuasaan yang mereka miliki untuk bisa menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.